Saudara, karena karakter kita masih proses, itulah pentingnya kita perlu dibersihkan lagi. Apa yang membersihkan kita? Yang pertama, firman. Nah, rela dibersihkan supaya banyak berbuah. Saudara, setelah kita bertobat, setelah kita percaya Yesus, masih banyak hal yang perlu dibersihkan dari kita. Ketika seseorang bertobat, yang baru itu baru rohnya, karakternya belum. Makanya jangan heran, jangan kaget, orang sudah dibaptis, orang sudah didoakan, masih kadang-kadang ada manusia lamanya. Bahkan bukan kadang-kadang, masih lebih banyak. Karena ketika orang itu bahkan dibaptis, dibaharui, yang baru rohnya. Karakternya itu proses. Saudara, karena karakter kita masih proses, itulah pentingnya kita perlu dibersihkan lagi. Apa yang membersihkan kita? Yang pertama, firman. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku, poin yang kedua yang akan membersihkan kita adalah sikap melayani, merendahkan hati. Orang akan semakin dibersihkan karakternya ketika terjun dalam pelayanan. Amin. Karena apa? Di pelayanan kedagingan kita itu dipaksa dikikis habis. Dituntut banyak hal, betul enggak? Haleluya, dituntut Haleluya. harus datang. Padahal kagak digaji, gitu kan? Gagak digaji, dituntut harus datang, kalau salah ditegur, dimarahi. Nah, di sini karakter saudara dibersihkan. Makanya Yesus memberikan teladan mencuci kaki murid-muridnya. Itu kan praktek melayani. Maka saudara jangan kaget ketika engkau jadi jemaat, saudara rasanya, wih, dipuji-puji pendeta misalnya. Wih, keren, sudah rajin, wah, sudah rajin perpuluhan, udah rajin ibadah, udah senyum. Tapi ketika Anda terjun sebagai pelayan, Anda kok jadi sering kena marah? Why? Karena Anda sedang dibersihkan. Tujuannya apa? Kembali ke Yohanes 15 ayat yang kedua tadi. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotong. Tetapi setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Tujuan daripada engkau dibersihkan supaya buahmu makin banyak. Haleluya. Haleluya. Ada amin? Amin. Maka perhatikan cara kamu mendengar. Kalau mendengar saja sudah gagal, pasti udah gagal melakukan. Jadi saudaraku, supaya kita dibersihkan, mau dengar-dengaran kepada firman. Haleluya. 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 Dan manusia nggak cukup sekali dengar firman langsung bersih, kagak. Karena apa? Sudah bertarak dosa dalam hati dan pikirannya sebelum bertobat. Membersihkan itu nggak gampang. Butuh firman yang terus menerus direnungkan, masuk hadirat Tuhan. Nah, karena jikalau kita mempunyai, kepada kita akan diberi. Semakin kita punya waktu mendengarkan firman, semakin saudara punya waktu merenungkan firman, semakin diberikan pewahyuan firman kepada saudara. Pembersihan yang ketiga dikerjakan lewat sesama. Sesama kita siapa? Termasuk keluarga. Yang paling sering saling menajamkan suami istri, anak dan orang tua. Kalau itu pelayan full timer yang di gereja, pasti saling menajamkan. Lewat apa? Lewat sikap hatinya. Lewat apa? Lewat omongannya. Nah, makanya pertanyaannya, ketika saudara lagi ditajamkan, pertanyaan saya, berhasil enggak? Atau Anda berontak, melawan, bersungut-sungut? Nah, ketika orang Israel dicoba ditajamkan di padang gurun, banyak yang bersungut-sungut. Makanya enggak sampai ke tanah Kanaan. Akhirnya apa? Mati di padang gurun. Kenapa mereka mati di padang gurun? Karena ketika ditajamkan, bersungut-sungut. Saya harap, saya berdoa, Anda berhasil ditajamkan. Amin. Karena kalau Anda nggak berhasil ditajamkan, dengan kata lain gimana Pak? Kalau Anda dibentak, balas membentak. Kalau Anda misalnya disakiti, balas menyakiti. Lalu berdiam diri, tidak ngomongan sesama pelayan. Wah! Anda tumpul gak berhasil ditajamkan. Supaya saudara berhasil ditajamkan. Amin. Berhasil dibersihkan. Supaya semakin banyak berbuah. Ketika yang paling dekat dengan kita bersungut bikin jengkel, lalu kita bisa menghasilkan buah-buah roh, saya yakin Anda akan cepat melihat promosi Tuhan.